Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur di kesempatan ini kita bisa kembali hadir untuk sama-sama kita mengkaji Al-Qur'an, terjemah dan juga kaidah bahasa Arabnya. Semoga Allah berikan kemudahan kita dalam mendapatkan ilmu yang manfaat dan tentu berikan keberkahan ilmu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut hari ini ngaji kita surah Al-Baqarah ayat 10 dan ayat 11 ya. Ayat 10 dan ayat 11. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubihim Allahumma alimun bima kanu yafjidun. fil Suara Ustadz putus-putus Ustadz. Coba saya matiin di kamera ya mungkin. Bentar. Sama nih, saya putus juga. Baik. Ya, sekarang terdengar Bapak Ibu? Sudah, bagus. Baik. Ya. Kita terjemahkan kata yang dicetak hitam terlebih dahulu. Yang pertama, fi artinya di dalam atau pada, qulubi hati-hati, him mereka, hum artinya mereka, Allahu Allah, maradon penyakit. Maradon dari kata maradun belum ya, kita lewat dulu. Wa dan la bagi hum mereka, azabun azab, azabun azab bi dengan ma apa yang. Wa dan la bagi hum mereka fi di dalam. Nah, itu yang hitam-hitamnya. Kita lanjut sekarang yang dicetak maradun artinya penyakit. Jadi maradun juga penyakit. Marodin penyakit. Jadi an-in-un sama artinya. Marodin artinya penyakit. Maka artinya maka zada telah menambah. Zada telah menambah. Kemudian alimun yang pedih pakai hamzah, alimun yang pedih. Kalau pakai ain, alimun mengetahui atau yang alim. Alimun yang pedih, kanu mereka adalah yakdzibuna mereka mendustakan. Yakdzibuna mereka mendustakan. Idza apabila qila dikatakan. Idza apabila qila dikatakan la jangan. Nah, la di sini artinya jangan, tufsidu kalian berbuat kerusakan. Al-ardi bumi, qalu mereka berkata innama sesungguhnya hanyalah nahnu kami muslihuna orang-orang yang berbuat kebaikan. Muslihuna orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, kita ulang, terjemahkan yang merahnya. Maradun penyakit, fa maka zada telah menambah, alimun yang pedih, kamu mereka adalah ibuna mereka mendustakan. Idza apabila qila dikatakan la jangan, buat kerusakan, al-ardi bumi, qalu mereka berkata innama sesungguhnya hanyalah nahnu kami muslihun orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita uraikan, rangkaikan kata yang dicetak hitam dan merahnya
fi di dalam qulubi hati-hati. Jadi qulubi jamak taksir dari qalbun, qalbun hati, qulubi hati-hati. Him mereka maradun penyakit. Fa maka zada telah menambah hum kepada mereka Allahu Allah. Maradun penyakit. Wa dan la bagi hum mereka azabun azab alimun yang pedih. Bi dengan ma apa yang kanu mereka adalah yakdzibuna mereka mendustakan. Wa dan idza apabila qila dikatakan la bagi hum mereka la janganlah tufsidu kalian berbuat kerusakan fil ardi di dalam bumi. Qalu mereka berkata innama sesungguhnya hanyalah nahnu kami muslihuna orang-orang yang berbuat kebaikan. Silakan dibaca bersama lafaz dan tujuan. Fi di dalam qulubihim hati-hati mereka maradun penyakit fam maka zada telah menambah hum mereka Allah marada penyakit wadan lahum bagi mereka azabun azab alim yang pedih lima dengan Ya wa idza ketika qila dikatakan lahum mereka itu situ min ardi qalu innama nahnu muslimun sesungguhnya kami hanyalah nahnu kami muslihun berbuat kebaikan. Baik, kita akan bahas berikutnya. Ya, terkait diterjemahkan secara individu. Ya. Jadi kita bagi dua, ayat pertama ayat 10 dan ayat kedua ayat 11. Silakan diawali Pak Mazwar, silakan Pak. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam qulubihim hati-hati mereka maradun penyakit. Fa maka zada telah menambah hum mereka Allah marada penyakit. Wa dan lahum bagi mereka azabun azab alimun yang pedih. Bima dengan apa yang kanu mereka adalah yakdzibun orang yang mendustakan. Mereka mendustakan. Mereka Baik, mendustakan. Mereka mendustakan. Ayat 11 kita tidak. Kalau kanu apa? Silakan Pak Thohir. Oh ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza dan ketika qila dikatakan la bagi hum mereka la janganlah tufsidu kalian berbuat kerusakan fil ardi di dalam bumi. Qalu mereka berkata innama sesungguhnya hanyalah nahnu kami muslihun orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Awan, silakan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam qulubihim hati-hati mereka marodon penyakit. Pak maka zadahum bertambah mereka Allah marodon penyakit. Wa dan lahum bagi mereka azabun azab alimun yang pedih. Bima dengan apa yang kanu mereka adalah yakzibun yang mereka berdusta. Baik, alhamdulillah. Berikutnya dilanjut Pak Tabrani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan idza apabila kila dikatakan lahum bagi mereka la jangan tusidu kalian membuat kerusakan di dalam al-ardi bumi. Qalu mereka berkata innama basesungguhnya kami hanyalah nahnu kami muslihun berbuat kebaikan.
Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti, silakan Ibu. Itu bilang mina. Itu bilang mina syaitanir rajim. Fi qulubihim. Di dalam kulubi hati-hati him mereka marodun penyakit maka zada telah menambah hum mereka Allahu Allah marodo penyakit dan lahum bagi mereka adabun azab alimun yang pedih dengan apa yang kanu mereka adalah yakzibun mereka dustakan. Baik, alhamdulillah. Silakan Bu Ella. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan idza apabila kila dikatakan la kepada hum mereka la tufsidu la janganlah tufsidu kalian berbuat kerusakan di dalam al-ard bumi. Qalu mereka berkata inna sesungguhnya apa nahnu sesungguhnya hanyalah nahnu kami muslihun orang-orang yang berbuat perbaikan. Baik, alhamdulillah. Bu Ai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kulubi hati-hati mereka merodun penyakit. Maka zada telah menambah mereka Allahu Allah warodun penyakit. Dan la bagi mereka azabun siksa alimun yang pedih. Dengan apa yang kanu adalah mereka yakdzibuna mereka mendustakan. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang kaidah ilmu nahwu dan sharafnya. Yang pertama adalah tentang fiil. Di sini ada kata zada. Nah, zada ini asalnya zawada. Jadi setiap fiil yang huruf keduanya itu alif atau dikenal dengan istilah ilmu tasrifnya jenis fiil ajwab. Jenis fiil ajwab ini yang terdiri dari 3 huruf awalnya dan huruf tengah-tengahnya ada alif. Dan sebelum alif itu asalnya waw, asalnya zawada. Diganti jadi zawada. Sama dengan kola. Kola asalnya kowala. Kowala maka jadi kola. Nah, zada ini fi'il madhi mabni atas fathah. Jadi zada fi'il madhi mabni atas fathah. Ada yang masih aktif, mohon maaf, yang aktif dinonaktifkan dulu karena ada feedback suaranya sepertinya. Ada Bu Ella, Bu Harti, mohon dia ada feedback suaranya supaya baik. Zada itu fi'il madhi mabni atas fathah, ya mabni. Jadi mabni itu atas fathah atau atas dhammah atau atas sukun dilihat dari huruf yang ketiga. Nah, huruf yang ketiganya fathah maka mabni atas fathah. Zada fi'il madhi mabni atas fathah. Nah, sekaligus ini adalah fi'il, maka fi'il itu mesti ada fa'il. Jadi kaidahnya jika ada fi'il mesti ada fa'il. Fa'il baik zahir ataupun dhamir mustatir. Nah, kalau di sini ada Allahu fa'ilnya. Jadi isim marfu setelah fi'il maklum itu dipastikan dia sebagai fa'il. Jadi fa'ilnya adalah Allah. Jika tidak ada fa'il yang zahir yang nampak maka otomatis fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi. Karena setiap fi'il itu mengandung fa'il secara otomatis. Yang kedua kanu mereka adalah ini fi'il madhi juga mabni atas dhammah. Kenapa? Karena huruf ketiganya nun. Kaf huruf pertama, alif huruf kedua, nun huruf ketiga. Kana juga asalnya adalah kawana. Kana asalnya adalah kawana. Jadinya kana. Kanu itu adalah bentuk ketiga domirnya hum.
Jadi kanu fi'il madhi mabni atas dhammah, fa'ilnya dhamir mustatir hum. Karena tidak ada fa'il yang zahir, maka otomatis dhamir. Fa'ilnya dhamir mustatir hum. Kemudian yakdzibuna, ini jelas fi'il mudhari karena diawali dengan ya. Dan fi'il mudhari itu ada 3 kategori. Pertama sahih akhir, yang kedua af'alul khamsah, dan ketiga mu'tal akhir. Sahih akhir jika huruf akhirnya bukan huruf ilat, bukan alif, wawu atau ya, sedangkan mu'tal akhir kebalikannya. Huruf akhirnya bisa alif, bisa wawu, bisa ya. Sedangkan af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang akhirnya berakhiran alif nun atau wawu nun atau ya nun. Nah, di sini yakdzibun berakhiran wawu nun, berarti ini adalah fi'il mudhari maklum af'alul khamsah. Marfu cirinya subutun nun, adanya nun. Marfu karena adanya nun. Kemudian kalau ada fi'il mesti ada fa'il. Karena di sini tidak ada dhahir karena mentok di akhir ayat, maka otomatis fa'ilnya wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah dhamir mustatir hum. Jadi dhamir mustatir hum. Untuk fi'il madhi akhiran wawu alif, dhamirnya hum. Untuk fi'il mudhari akhiran wawu nun atau wawu alif, itu juga ya dhamirnya hum. Apalagi awalannya ya. Kedua itu. Ketiga qila. Di ayat berikutnya ada qila. Nah, ini fi'il madhi majhul dari kata qala. Qala mengatakan, qila dikatakan. Jadinya fasif majhul. Qala mengatakan, qila dikatakan. Nah, jika seperti ini maka tetap i'rabnya qila fi'il madhi majhul, fi'il madhi majhul mabni atas fathah karena huruf ketiganya fathah. Tufsidu, ya, la tufsidu jadi 1. Atau tufsidu adalah fi'il mudhari maklum af'alul khamsah madzum cirinya hadfin nun. Asalnya tufsiduna karena ada la yang artinya larangan, la nahi, jangan, maka nunnya dibuang. Jadi sehingga tufsidu. Fi'il mudhari maklum af'al khamsah majazum cirinya hadfin nun, dibuang nunnya. Maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir antum. Fa'ilnya dhamir mustatir antum. Qalu ini fi'il madhi mabni atas dhammah karena lam itu huruf ketiga dhammah. Maka fi'il madhi maklum mabni atas dhammah. Fa'ilnya dhamir mustatir hum. Fa'ilnya dhamir mustatir hum. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau akar katanya zada itu sudah akar kata, ya, dia kata dasar. Kanu akar katanya adalah kana. Yakdibun akar kata atau kata dasarnya adalah kadzaba atau kadziba. Qaila kata dasarnya adalah qala. Tufsidu kata dasarnya fasada. Kemudian qalu kata dasarnya qala. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, yang lain-lain sama ya secara makna seperti itu, tinggal kita mengulang-ulangnya, ya, membiasakannya. Sebelum dilanjutkan per individu untuk menguraikan i'rabnya baik nahwu maupun shorof, ya silakan jika ada hal yang ditanyakan sebelum dilanjut Bapak Ibu. Kalau qala tuh di tengahnya alif, tapi kalau jadi majhul ki alifnya berubah menjadi ya gitu. Betul. Ya. Jadi semua yang polanya dengan qala, maka kalau dimajhulkan jadi ki. Contoh, jaa jadi jia, khofa jadi khifa, ba'a jadi bi'a. Jadi semua kalau dimajhulkan dia ya. Kalau dia fi'il madhi normal yang tiga-tiganya berharokat, maka tambah u di depannya. Contoh fa'ala jadi fu'ila, jadi u'i'a. Fa'ala jadi fu'ila, qara'a jadi quri'a. Misalkan zahaba jadi zuhiba, kemudian fataha jadi futiha. Itu yang normal, dia semua hurufnya berharokat. Tapi jika seperti ini ajwab,
tengah-tengahnya tidak ada harokat karena ada alif, maka dimajhulkan, dia digantikan jadi ya. Qala jadi qila, khafa jadi khifa, jaa jadi jia, dan lain-lain sebagainya. Bukan kuila ya Ustaz ya. Bukan. Harusnya kan kuila ya kalau aturannya. Awalnya kalau sebelum diiklal ya begitu. Kuila ya. Baik, kita bagi Bapak Ibu sekalian, karena yang hadir hari ini bertujuh, maka kita bagi 7. Saya dapat info barusan lihat di grup, Pak Imron izin karena perjalanan safar pulang ke Jakarta. Tapi Pak Budi sama Pak Prial belum ada kabar nih. Apa Lupa safar bagaimana kali. ya? Baik. Kita bagi jadi 7 ya. Yang pertama fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Yang kedua fazadahumullahu marado. Yang ketiga walahum adzabun alimun. Yang keempat bima kanu yakdzibun. Yang kelima wa idza qila lahum. Yang keenam la tufsidu fil ardi. Dan yang ketujuh qalu innama nahnu muslihun. Kita bagi 7. Silakan Pak Mazwar. Fi qulubihim maradun. Fi huruf jar mabniun ala sukuni, qulubi isim nakirah, Jamak taksir. hukum isim nakirah jamak taksir, majrurun ditandai dengan kasrah. Betul. Him isim damir muttasil mabniun ala sukuni. Qulubihim jumlah. Qulubihim jumlah idhofah. Ya, baik. Maradun isim nakirah mansubun ditandai dengan dhamma. Marfuun. Marfuun. Maradun isim nakirah marfuun ditandai dengan dhamma. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir, fazadahumullahu maradun. Pak huruf jar. Huruf ibtida, kalau jar fi. Huruf ibtida mabni ala fathi, zada fi'il madhi ma'lum mabni ala fathah, domir mutasir mabni domir mutasil domir mutasil mabni ala sukuni. Allahu isim ma'rifat marfu ditandai dhamma. Oke, sebagai maradun. fa'il. Ya, sebagai maradun. Maradun isim nakirah mansub dan fathah. Sebagai apa? Sebagai maf'ul bih ya. Kalau marfu dia fa'il, kalau mansub maf'ul bih. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Awan, walahum adzabun alimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf atop mabniun ala fathah, la huruf jar mabniun ala fathah, isim domir mabniun ala sukun, azabun isim nakirah marfu cirinya domah, alimun isim nakirah marfu cirinya domah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya dilanjut Pak Tabrani, bima kanu yakdzibun. Bismillahirrahmanirrahim. Bi huruf jar
Betul. Ma, Ma dengan isim ma isim kanu kanu fi'il kanu apa Ustaz? fi'il Fi'il madhi. madi Ya, betul. Fi'il adalah kan artinya. ya betul. Fi'il madi. Yakdzibuna Yakdzibun ya huruf fi'il mudhari. dzibun fi'il mudhari. Mudhari. Baik, alhamdulillah. Bu Harti wa idza qila lahum. Bu Harti belum aktif, Bu. Speakernya Ibu Harti, silakan. Ya, maaf. Wa huruf atof mabni atas fathah. Ida isim zaman ya. Dorob zaman Dorof zaman pun mabni atas sukun. mabni atas sukun. Kila isim Fi'il madi. fi'il madi majzum kenapa? Majhul. Majhul, Bu. Majhul. Ya, majhul ya. Maaf. Majhul Mabni atas fathah. fathah. Oke. La huruf jar mabni atas fathah. Hum isim dhamir mutasil mabni atas sukun. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ela, la tufsidu fil ardi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La huruf nahi, tufsidu fi'il mudhari majzum, af'alul hamzah, tandanya harfin nun. Ya, betul. Domir. Fi huruf jar, fa'ilnya antum. Baik, fi huruf jar, al-ardi isim ma'rifah majrur, tandanya kasroh. Fi huruf jar mabni atas sukun. Fi huruf jar mabni atas sukun. Al-ardi isim ma'rifah majrur, tandanya kasroh. Qalu Cukup? Ya, fil ardi majrur sebagai maf'ul bih. Fil ardi jar majrur sebagai maf'ul bih. Betul. Baik. Berikutnya Bu Ai silakan. Qalu innama A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu fi'il madi ma'lum mabni ala dhammah. Asal katanya qala. Ya. Inna Fa'ilnya belum fa'ilnya. Fa'ilnya hum. Ya, dhamir mustatir hum. Baik. Innama harfu taukid mabni ala fathi. Jadi innama huruf hasr. Innama huruf hasr mabni atas sukun. Huruf hasr. Ya, membatasi, artinya membatasi. Baru dengar tuh huruf hasr. Mabni ala fathi. Harfun mabni ala Innama itu jadi satu, Bu. Innama huruf hasr mabni atas sukun. Oh, disatuin ya, Ustaz. Ya. Innama harfu hasr mabni ala sukun. Nahnu isim dhamir mutasil mabni ala dhammah. Isim dhamir munfasil, Ustaz. Ya, munfasil, bukan mutasil. Munfasil. Nahnu isim dhamir munfasil mabni ala dhammah. Muslihuna isim jama mudzakkar salim marfu tandanya waw ya, tandanya waw. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita setahap demi setahap mengi'rabkan, ya, mengenal i'rab dari mulai isim, fi'il dan juga huruf. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian.
Silakan Hardi. Tadi yang fazadahumullahu marodo. Marodo kan tadi maf'ul bih. Humnya Ya. maf'ul bih. Humnya Ya, maf'ul bih juga. hum itu maf'ul bih pertama, marodo maf'ul Marodo bih yang maf'ul bih kedua. betul. Baik, nah ini ayat 10 dan 11 masih rangkaian ayat tentang orang-orang munafik. Jadi surah Al-Baqarah ini ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang lalu kita sudah bahas adalah tentang orang beriman, orang bertakwa. Nah, kemudian ayat 6 dan 7 ini khusus untuk orang-orang kafir, ya mengenai orang kafir. Sedangkan ayat 8 sampai ayat 20 nanti berkaitan tentang orang munafik, termasuk dua ayat yang kita barusan baca, ayat 10 dan ayat 11 berkaitan tentang orang-orang munafik. Lalu apa yang kita pelajari, apa yang ada yang Allah pesankan kepada kita terkait dengan ayat 10 dan 11 ini? Yang pertama, bahwa orang-orang munafik itu dengan kemunafikannya itu maka disebabkan faktor salah satunya hatinya bermasalah. Jadi di dalam bahasan ilmu tasawuf itu hati dibagi menjadi 3. Ada qalbun salim, ya, ada qalbun salim, hati yang selamat, yang bersih, yang baik. Ada qalbun marid, hati yang sakit atau hati yang berpenyakit. Dan ada qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, untuk orang-orang munafik ini disebut qalbun marid, hatinya sakit. Ya, kenapa sakit? Karena dia berpura-pura beriman padahal tidak beriman. Sedangkan orang kafir menolak mentah-mentah, namanya qalbun mayyit. Dia sudah mati, sudah tidak bisa tersentuh hidayah. Kenapa? Sudah mati. Nah, sedangkan orang beriman, bertakwa, qalbun salim. Nah, maka karena hatinya ini sakit dan mereka tidak mau berupaya untuk memperbaiki keimanannya, padahal dalam terkait dengan orang-orang munafik itu sebetulnya dibuka ruang. Ya, dibuka ruang untuk mereka bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Makanya terkait dengan hadis tentang bagaimana Allah hadis bagaimana Rasulullah, maksudnya Rasulullah itu menyampaikan nama-nama orang munafik hanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, sahibus sirri Nabi, dengan tujuan berharap semoga di kemudian hari mereka bisa bertobat dan kembali kepada jalan yang lurus atau menuju jalan yang lurus. Karena nama-namanya tidak dibocorkan, karena ini termasuk di antara aib. Ya, termasuk di antara aib. Karena orang munafik itu dia secara zahirnya dia ibadah. Secara zahirnya dia mengucapkan beriman kepada Allah dan Rasul, tapi batinnya yang berbeda. Nah, sementara orang-orang kafir gak usah disebutkan, Nabi menceritakan tidak perlu, tapi kaum muslimin sudah bisa melihat sendiri siapakah di antara di sekeliling mereka saat itu orang-orang kafir kelihatan. Tapi orang-orang munafik ini karena dia ikut sholat bersama Nabi, ya, ikut taklim bersama Nabi, tapi ada kemunafikan. Makanya Nabi rahasiakan nama-namanya dengan harapan mereka kemudian hari sadar. Dan Allah berikan petunjuk sehingga cukup Hudzaifah ibnul Yaman yang menjadi rahasia untuk nama-nama mereka semuanya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kemudian karena mereka sampai akhir hayatnya tidak taubat atau tidak memperbaiki keimanannya, maka ada ancaman khusus orang munafik, yaitu walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Azabnya pedih. Kalau pedih itu biasanya tidak sekaligus. Ya, tidak sekaligus tapi bertahap sehingga merasakan betul pedihnya. Nah, sementara orang-orang kafir di ayat yang ke-7 itu walahum adzabun azim. Bagi orang kafir itu azabnya besar. Jadi besar adabnya digambarkan azabun azim, azabnya begitu besar, ya kita tidak bisa memvisualisasikan secara real sebesar apa.
Hanya Allah yang lebih tahu bagaimana ukuran besarnya azab untuk orang kafir. Nah, sebagaimana juga ayat ini tentang orang-orang munafik, seberapa pedihnya, tingkatan pedihnya seperti apa, kita tidak tahu, wallahu alam. Tapi Allah sampaikan bagi orang munafik itu azab yang pedih, sedangkan bagi orang kafir azab yang besar. Kenapa demikian? Bima kanu yakdzibun, karena mereka sampai akhir hayatnya terus mendustakan tentang dirinya, mendustakan tentang keimanannya. Jadi hanya berdusta, berpura-pura. Maka bagi mereka azab yang pedih. Kemudian wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan di antara ciri orang munafik lainnya adalah apabila dikatakan pada mereka, kalian jangan berbuat kerusakan. Kalian jangan berbuat kerusakan di bumi, fil ardi. Dengan cara apa? Apakah berbuat kerusakan secara tatanan sosial kemasyarakatan, ya, atau berbuat kerusakan secara lingkungan? Karena di ayat yang lain ada orang-orang munafik itu mereka melakukan makar, bahkan menghancurkan tanaman para sahabat, bahkan membunuh binatang-binatang para sahabat. Itu ada kejadiannya. Jadi mereka berbuat kerusakan di bumi. Ketika dikatakan seperti itu, mereka tidak mengakui, mengelak dengan alasan elakannya adalah qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, kami tidak merusak, kami bukan perusak, kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat islah kemaslahatan. Artinya orang munafik itu, karakter munafik yang disebutkan di ayat yang 11 ini, dia tidak pernah mau disalahkan padahal dia salah. Dia tidak mau dituduh sebagai perusak padahal intinya dia merusak. Intinya orang-orang munafik ini dia tidak mau disalahkan atau tidak sensitif terhadap kesalahan. Jadi tidak sensitif dengan kesalahan dan tidak mau disalahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang kita pelajari 2 ayat tentang ciri orang munafik, dan nanti diantaranya masih banyak ayat-ayat berikutnya, ayat 12 sampai 20 yang belum kita kaji. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan kaji. Nah, terkait dengan orang-orang munafik ini, maka sejarahnya banyak dari beberapa sisi sejarah. Pertama, kalau kita memahami atau membaca, mendalami sejarah, kita akan temukan orang munafik ini di Madinah. Orang munafik ini di Madinah atau di luar Madinah, tapi setelah Rasulullah SAW wafat. Kenapa di Makkah tidak ada orang munafik? Kenapa 13 tahun Nabi di Madinah tidak pernah ada cerita tentang orang munafik? Karena di Mekah itu hitam putih sifatnya. Kafir dan muslim. Ya, kafir dan muslim, hanya itu saja. Ya, karena di Mekah itu secara sosial, ya secara kebiasaan, secara hierarki kekuasaan dia terpusat, terpimpin. Contoh Abu Thalib, dia pemimpin untuk keagamaan, terutama yang punya hak untuk mengelola Ka'bah atau Masjidil Haram. Sedangkan Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya punya hak otoritas atas politik dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya publik. Nah, karena terpusat itulah maka melahirkan hanya 2, yang iman kepada Allah dan Rasul menjadi orang beriman, sahabat, dan yang menolak itu kubunya Abu Jahal, kubunya Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Nah, sementara di Madinah situasi sosialnya berbeda. Apa yang berbeda? Yaitu yang pertama, di Madinah itu tidak ada pimpinan yang menjadi sentral sebagaimana di Mekah. Pimpinannya adalah terpusat pada suku-suku. Jadi suku Aus punya pimpinan sendiri, suku Khazraj punya pimpinan sendiri. Kemudian kabilah-kabilah Yahudi, Bani Mustalik, ya Quraidah, Qainuqa, ya. Kemudian dan bani-bani yang lainnya itu mereka punya pemimpin sendiri-sendiri. Ya, kemudian ada bani yang lainnya. Nah, sehingga tidak ada sentralistik kepemimpinan di Madinah tersebut. Nah, ya, kemudian begitu Nabi sampai ke Madinah, maka ada beberapa kepala suku, ya termasuk Abdullah bin Ubay, ya yang dianggap sebagai tokoh saat itu, merasa tersaingi
merasa terpinggirkan pengaruhnya begitu Rasul datang, sehingga mau melawan tidak punya kekuatan, tapi tidak melawan, dia tetap tidak terima dengan kehadiran Rasulullah SAW. Maka caranya adalah dia ingin menghancurkan Islam dan Rasul dengan para sahabat melalui berpura-pura masuk Islam. Dan dia bawa gerbong, ya, bawa pasukan, sehingga terbentuklah kaum munafik. Jadi memusuhi Nabi secara terbuka tidak berani, tapi juga tidak bisa menerima, tidak bisa ridho atas kepemimpinan Rasulullah di Madinah dan juga kaum muslimin. Maka ada sejarah tentang bagaimana kaum munafik tersebut. Dan jumlahnya saat itu banyak, termasuk bagaimana dampaknya. Pertama, mereka sangat berperan aktif ketika ada hadisul ifki tentang bagaimana Aisyah difitnah. Ya, difitnah ketika didapati bahwa Aisyah diantar dengan tunggangan kuda dari Sofwan, salah satu sahabat Rasul. Aisyah tertinggal rombongan saat buang hajat, setelah kembali rombongan sudah tidak ada. Nah, kemudian itu digoreng, kalau bahasa sekarang isunya digoreng ya sampai gosong oleh orang-orang munafik, sehingga untuk tujuan melemahkan kaum muslimin, termasuk melemahkan Rasul itu sendiri. Kemudian terjadi lagi pada peristiwa mau perang Uhud. Ya, perang Uhud itu ada ratusan orang-orang munafik yang dia membelot tidak jadi ikut berperang. Ya, dan mereka tujuannya adalah untuk memberikan pesan moral, pesan psikis agar kaum muslimin ada rasa takut karena berkurang pasukannya. Tetapi ternyata tidak berkurang sedikit pun rasa takut kaum muslimin menghadapi kaum Quraisy saat itu. Nah, dan kemudian banyak peristiwa yang lainnya terkait dengan orang-orang munafik, sehingga kalau kita kaji tentang ayat orang munafik atau surah tentang orang munafik itu jauh lebih panjang daripada orang kafir, karena orang kafir itu dia menolak. Jadi apa yang diperpanjang karena memang dia terus terang terbuka menolak. Makanya surah Al-Kafirun itu jauh lebih pendek ya dibanding surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun itu ya lebih lama, lebih panjang, bahkan panjang-panjang dan ayatnya lumayan banyak. Sedangkan Al-Kafirun pendek-pendek dan ayatnya sedikit. Ya. Maka orang munafik ini disampaikan di dalam Quran, ada surah Al-Munafiqun, ya, kemudian ada surah Al-Kafirun dan ada surah Al-Mu'minun. Nah, Al-Mu'minun ini lebih panjang lagi kisahnya, nah, karena dia berkaitan tentang bagaimana Allah pesankan kepada kita generasi berikutnya setelah generasi Rasulullah, para sahabat dan juga salafus sholih. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, kita belum tuntas nih membahas tentang orang-orang munafik karena masih panjang dan ciri-cirinya masih banyak ke bawah belum kita bahas. Tapi kurang lebih sekitar 4 ayat sudah, dari mulai ayat 8 sampai ayat 11 kita pelajari. Ya, semoga ada hal yang kita ambil sebagai gambaran atau ibroh bahwa Allah menyampaikan firman-Nya di Quran ini terkait dengan orang munafik supaya kita waspada jika di sekeliling kita ada orang-orang munafik, karena orang munafik tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, selalu ada. Yang kedua, supaya kita introspeksi muhasabah, semoga kita tidak ada sifat-sifat buruk yang disampaikan Allah di Al-Quran ini kemudian menjangkiti kita, sehingga kita bersih akidah kita, ya, kemudian bersih juga keimanan kita dan tauhid kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, jika ada tambahan, sharing diskusi, pertanyaan sebelum diakhiri, silakan. Cukup, Ustaz. Baik, ya, jika tidak ada dicukupkan, insya Allah nanti dilanjutkan di hari Jumu'ah yang akan datang di waktu sore ba'da asar, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Semoga ini menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa kita diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang adalah salah satunya untuk kebaikan, sekaligus tahadus bin nikmah, dan kebaikan untuk thalabul ilmi, untuk manfaat untuk kebaikan kita. Demikian, hadanallahu ila ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.